Baiklah, acara yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat 3 Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat Al-Quran yang tadi semoga mendapatkan kemudahan serta limpahan pahala dari Allah Subhanahu. Acara yang ketiga yaitu pembacaan salawat Nabi Muhammad SAW yang akan Dr. Saida dan kawan-kawannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaika
Air banyak tanda-tanda alam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Tidak lupa pula selawat beserta salam marilah kita panjatkan kemampuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Tidak lupa pula doa kami kepada para ulama yang mentakimi dan ditaati yang terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takdim wa ikraman kami kepada yang mulia guru kita bersama yaitu Abi dan Tri serta keluarga di tempat. Kita doakan semoga Abi dan Tri senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hari Kiamat. Apa itu Hari Kiamat? Hari Kiamat adalah hari di mana berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Beriman kepada hari kiamat ialah mempercayai sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Dan umat manusia akan dibangkitkan dari alam kubur untuk diberi pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Beriman kita sebagai umat Muslim wajib beriman kepada hari akhir seperti dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika mereka menanyakan kepada kamu tentang hari kiamat, bilalah terjadinya, maka katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Tuhanku. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan waktu terjadinya hari kiamat selain Dia. Hari kiamat sangat berat, huru haranya bagi makhluk mau yang di langit ataupun yang di bumi. Dan hari kiamat tidak akan datang melainkan secara tiba-tiba. Jikalau Dia bersikeras bertanya kepadamu seolah-olah kamu benar-benar mengetahui kapan terjadinya, maka katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak manusia yang mengetahuinya. Quran surah Al-A'raf ayat 187. Seperti ayat di atas dijelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di Al-Quran dan hadis hanya diterangkan tentang tanda-tanda kiamat. Ada pula tanda-tanda hari kiamat yang harus kita ketahui adalah hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Seperti sabda Rasulullah SAW, tidak terjadinya hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan yang kedua ialah keluar api dari tanah Hejaz. Seperti sabda Rasulullah SAW, tiada terjadi hari kiamat hingga keluar api dari tanah Hejaz yang bisa menyinari tengkuk unta Bushra. Dan yang ketiga ialah matahari terbit dari barat. Seperti sabda Rasulullah SAW, tiada terjadinya hari kiamat sebelum matahari terbit dari sisi baratnya. Dan yang terakhir ialah turunnya
Nabi Isa alaihissalam. Seperti Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwamu digenggam dalam kekuasaannya, maka sudah dekatlah masa turunnya Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Lalu ia akan memecahkan segala salib dan membunuh semua babi dan menghancurkan jizyah serta harta benda berlimpah sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ada pula hikmah beriman kepada hari kiamat ialah: satu, menyadari bahwa seluruh makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Yang kedua, menyadari bahwa setiap kehidupan baik ataupun jahat akan ada balasannya. Dan yang ketiga ialah dapat mendisiplinkan diri dalam menjalani ibadah kepadanya dan menjauhi semua larangannya. Dan yang keempat ialah memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebajikan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Dan yang terakhir ialah dapat mengendalikan diri agar tidak terpengaruh pada nikmatnya dunia dan lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Dan itulah beberapa hikmah dengan beriman kepada hari kiamat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Tidak ada di sana, ada di sini. Maka janganlah dulu pergi. Sekian dulu pidato saya kali ini. Lain kali kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku yang barusan turun dari mimbar tadi. Itulah yang telah disampaikan oleh kawan kita. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan kita dapat mengambil manfaat dan pelajaran tadi. Selanjutnya yang akan kita saksikan yaitu yang memegang nomor undian kedua. Pada Tunku yang memegang nomor undian kedua, kami silakan waktu dan tempat dalam permainan. Jangan kepasan dan warung masjid orangnya sibuk makan pepaya. Untuk Anda yang telah hadir, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi muhajjibil akhlaq wassalatu wassalam ala al-afdalil halki ala al-itlaq wa ala alihi wa sahbihi yawmid salam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah, yaitu bulan Rajab. Salawat berserta salam semoga tetap terlimpahkan atas junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau dan semua pengikut ajaran beliau. Karena lantaran beliau lah sehingga kita dapat petunjuk melalui ajaran Islam. Dan demikianlah kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Kata-kata taklim wa ikraman kamu kepada yang mulia Abi dan Umi serta keluarga di tempat. Saya doakan semoga Abi dan Umi selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Hadirin yang saya hormati, pada bulan Rajab kita senantiasa mengingat kembali tentang peristiwa yang sungguh besar, di mana dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Adapun
Adapun yang dimaksud dengan mi'raj menurut arti bahasa adalah perjalanan di malam hari. Namun yang dimaksud dalam syariat agama Islam adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram yang menuju Masjidil Aqsa yang penuh berkah di sekelilingnya. Hal tersebut sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Hal tersebut agar kami persilahkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia maha mendengar, maha melihat. Hadirin yang berbahagia, setelah kita memperhatikan sejenak tentang ayat Al-Quran, kita bisa mengambil kesimpulan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala telah terbukti seperti kita saksikan sekarang ini. Yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rezeki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa. Sehingga kita setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji sebagai yang kita saksikan sekarang ini. Adapun yang dimaksud dengan mi'raj menurut arti bahasa adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Namun yang dimaksud dalam syariat agama Islam adalah Allah menaikkan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, yang suatu tempat yang paling tinggi yang tak ada manusia manapun, sekaligus menggunakan alat-alat canggih dalam teknologi serba canggih ini. Selain Rasulullah SAW yang telah dikehendaki Allah, di sanalah beliau menerima perintah salat 5 waktu yang asal mulanya 50 waktu dalam sehari semalam. Dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala diberikan keringanan hingga tinggal 5 waktu yang tak mengurangi pahala 50 waktu. Hadirin yang saya hormati, di tempat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pada malam 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Adapun hikmah dari Isra Mi'raj adalah menanamkan kekuatan batin Rasulullah SAW atas semua cobaan atau musibah yang menimpa beliau, sepeninggalan paman, kakek serta istri tercinta. Selain menanam kekuatan batin Rasulullah SAW, Allah juga memberi ujian kepada umat Islam, baik di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sekarang ini. Dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, maka akan nampak bagi siapa yang imannya tebal, maka lebih tebal imannya dengan peristiwa tersebut. Karena peristiwa yang hebat, bagaimanapun tidak ada yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang imannya tipis akan berubah menjadi murtad karena tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin bersembah berlama-lama.
Semoga pidato saya membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kepada seluruh kami persilakan mudah-mudahan kita terhibur dengan